Keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dan Bupati Banggai nomor 176.3/DPRD/2021 dan nomor 180/0578 bagian hukum tanggal 29 April 2021 tentang penetapan 5 buah rancangan peraturan daerah tentang perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Banggai, pemajuan kebudayaan Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia, perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banggai nomor 2 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat akhir Bupati Banggai atas lahirnya keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dan Bupati Banggai. Untuk itu kepada beliau kami silakan. Sambutan Bupati Banggai. Pendapat akhir Bupati atas 5 rancangan peraturan daerah Kabupaten Banggai tentang 1. Rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan. 3. Rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia. 4. Rancangan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. 5. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banggai nomor 2 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Salam. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD anggota DPRD Kabupaten Banggai, mohon maaf Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Banggai. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati Sekretaris Daerah, yang saya hormati staf ahli, para asisten, Sekretaris DPRD, para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Banggai, seluruh undangan dewan yang saya muliakan. Mari sejenak saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan pada kesempatan ini untuk menghadiri rapat paripurna yang terhormat dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap 5 rancangan peraturan daerah Kabupaten Banggai tentang 1. Rancangan peraturan daerah tentang perusahaan daerah air minum. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan. 3. Rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia. 4. Rancangan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. 5. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banggai nomor 2 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa. Rapat paripurna dewan yang saya muliakan, kita telah bersama-sama mendengarkan serangkaian tanggapan jawaban fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Banggai terhadap kelima rancangan peraturan daerah tersebut di atas. Pandangan dan pemikiran yang telah disampaikan sangatlah membantu dan mendorong kami dalam proses perbaikan ke depannya. Melalui kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih kepada segenap anggota Dewan yang telah memberikan persetujuan terhadap 5 rancangan peraturan daerah Kabupaten Banggai tahun 2021. Hal ini telah melalui sebuah proses yang relatif panjang dalam upaya merumuskan dan menyempurnakan 5 rancangan peraturan daerah tersebut, dan semua itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam kesinambungan proses pembangunan di Kabupaten Banggai. Pengesahan 5 ranperda ini sangat penting artinya untuk memenuhi kebutuhan akan produk hukum sebagai instrumen yang jelas dan mengikat agar segala sesuatu yang dilakukan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, persetujuan untuk disahkannya kelima ranperda ini sebagai salah satu upaya komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Banggai. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, bahwa berdasarkan program pembentukan peraturan daerah atau yang disingkat Propemperda tahun 2021, terdapat 20 judul rancangan peraturan daerah yang berasal dari legislatif maupun dari eksekutif yang rencananya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah di tahun 2021. Untuk tahap pertama, 5 rancangan peraturan daerah telah selesai dibahas dalam pembicaraan tingkat pertama dan telah dilakukan pembinaan dalam bentuk fasilitasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Berdasarkan ketentuan pada dalam pasal 74 huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah menyatakan Bupati wajib memberikan pendapat akhir mengenai rancangan peraturan daerah yang mendapat persetujuan bersama pada pembicaraan tahap kedua. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan pendapat akhir rancangan peraturan daerah terkait isi materi muatan yang terkandung dalam rancangan peraturan daerah yang akan mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dan Bupati Banggai. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Air Minum Kabupaten Banggai sebagai salah satu badan usaha milik daerah BUMD milik pemerintah Kabupaten Banggai berperan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang pada awal berdirinya Perumda Air Minum Kabupaten Banggai dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, di mana kepengurusan air minum dilakukan oleh Dinas Air Minum. Pengaturan pengurusan dan pembagian kelembagaan Perumda Air Minum dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Perumda Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sistem penyediaan air minum di wilayah pelayanan dengan pencapaian 80% cakupan pelayanan air minum dari total penduduk di Kabupaten Banggai dan penyediaan akses air minum secara merata kepada seluruh penduduk Kabupaten Banggai. Selain itu, kebutuhan akan penyesuaian tarif air minum menjadi prioritas untuk peningkatan dan penguatan mutu pelayanan kepada masyarakat, baik secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Kenaikan tarif tidak melebihi standar keterjangkauan masyarakat Kabupaten Banggai. Sebagai bentuk penyesuaian dari diri terhadap perubahan regulasi, maka pemerintah Kabupaten Banggai perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai agar memberikan kepastian hukum dalam pemberian layanan penyediaan air minum yang bersih, sehat, produktif, dan berkelanjutan kepada masyarakat. Hadirin para rapat paripurna yang saya hormati, bagian dari kebudayaan nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Budaya masyarakat Kabupaten Banggai merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Banggai, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan melalui pemajuan kebudayaan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan melalui perumusan kebijakan pemajuan kebudayaan, mengembangkan kebijakan peningkatan sumber daya manusia di bidang pemajuan kebudayaan, dan memberikan penghormatan dan penghargaan pada masyarakat atau lembaga yang berjasa dalam pelestarian kebudayaan daerah. Dalam upaya pemajuan kebudayaan daerah, diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam pemajuan kebudayaan daerah secara menyeluruh dan terpadu, sehingga perlu disusun peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan Kabupaten Banggai. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, penerapan hukum rakyat sipil di Kabupaten Banggai dimaksudkan untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar dan kerangka kerja bagi Kabupaten Banggai dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta Kabupaten Banggai dalam melindungi, menghormati, dan memajukan HAM, sehingga Kabupaten Banggai menjadi kabupaten yang peduli hak asasi manusia. Karena Kabupaten Peduli HAM merupakan kerangka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, maka pelaksanaan deklarasi diselaraskan dan diharmonisasikan dalam rancangan pembangunan daerah satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan Kabupaten Peduli HAM dilakukan melalui program-program yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah yang membidangi urusan yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Ramah HAM akan diprioritaskan pada bidang-bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah serta urusan yang menyangkut perlindungan terhadap perempuan dan anak, kelompok-kelompok rentan lainnya, dan perlindungan kebebasan beragama. Pelaksanaan program Kabupaten Ramaham merupakan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah, garis miring instansi yang bersangkutan, yang pelaksanaannya, program-programnya dapat disusun melalui rencana aksi yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Ramaham, Kabupaten Banggai dapat mendirikan lembaga atau badan HAM atau badan lainnya yang berkaitan dengan HAM sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga atau badan tersebut dapat bersifat independen atau semi independen sesuai dengan kebutuhan yang tugasnya antara lain mediasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pemantauan. Pendirian lembaga ini dimaksudkan untuk menjadi pengontrol pelaksanaan Kabupaten Ramaham serta membantu pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas maupun sosialisasi HAM sehingga tercipta budaya hak asasi manusia. Hadirin yang dapat paripurna yang saya hormati, dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan suatu pemerintahan yang kuat dan mandiri. Adapun salah satu unsur penting dalam melakukan fungsi pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu disesuaikan karena tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hadirnya pengaturan Badan Permusyawaratan Desa ini untuk memberikan pedoman pada lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Hadirin peserta rapat paripurna yang saya hormati, lingkup materi perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa antara lain. 1. Tentang perubahan pasal 6 mengatur tentang struktur kepanitiaan pemilihan kepala desa dan tugas panitia pemilihan kepala desa yang disesuaikan di masa bencana non-alam penyebaran penularan coronavirus disease 2019. 2. Di antara bab 3 dan bab 4 disisipkan satu bab yaitu bab 3A tentang pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease 2019 yang di dalamnya terdapat 7 pasal yaitu A. Pasal 55A mengatur tentang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Pasal 55B mengatur tentang penerapan protokol kesehatan dalam tahapan persiapan khususnya dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 55C mengatur tentang tahapan pencalonan meliputi kegiatan pendaftaran calon, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Pasal 55D mengatur tentang tahapan pemungutan suara dan pelantikan wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Pasal 55E mengatur tentang pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran protokol kesehatan kepada calon kepala desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa. Pasal 55F mengatur tentang penundaan pemilihan kepala desa oleh bupati
bila situasi penanganan protokol pencegahan dan pengendalian coronavirus disease tidak dapat dikembalikan. Dan pasal 55G mengatur tentang laporan Bupati Manggai kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tentang persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa. 3. Dalam ketentuan pasal 62 dilakukan perubahan untuk mempertegas pengaturan tentang pembenaan biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemilihan kepala desa antar waktu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa, dan biaya pemilihan kepala desa dalam kondisi coronavirus disease dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa. 4. Selanjutnya, di antara pasal 64 dan pasal 65 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 64A yang mengatur tentang pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non alam coronavirus disease berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden. Bapak Paripurna Dewan yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan koordinasi yang baik antara DPRD Kabupaten Manggai dengan pemerintah daerah Kabupaten Manggai, sehingga rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah air minum, rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan, rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia, rancangan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Manggai nomor 2 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa dapat disetujui. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan senantiasa mendapatkan lindungan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan terakhir, bersama Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh jajaran eksekutif, ini hari 10 terakhir Ramadan, mungkin karena tidak ada open house dan mungkin juga kita tanggal 6 sampai 17 Mei sudah lockdown, baik itu perjalanan dalam daerah, luar daerah, itu sudah ditetapkan menjadi ketentuan pemerintah pusat. Maka kami juga menyampaikan pada lebih awal selamat menjalani ibadah puasa Ramadan dan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, dan juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga tugas-tugas kita ke depan terus akan berjalan dengan baik, dan juga insya Allah 1 bulan sebelum akhir masa jabatan kami tanggal 6 Juni pimpinan DPRD juga akan melalui paripurna akan menyampaikan peringatan penyampaian akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjabat saya. Demikian atas nama Bupati Manggai Dr. Heruliati Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.